Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari buku The New City Catechism pertanyaan ke-9 hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik dan kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-9, apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Jawabannya adalah, pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Dasar firman Tuhan diambil dari Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, 3 perintah pertama menunjukkan bagaimana kita harus hidup menurut dan mentaati satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Perintah pertama berkata bahwa kita tidak boleh memiliki Allah lain selain Allah. Hanya Dia saja yang harus menjadi tujuan penyembahan kita, sasaran utama kasih dan kerinduan kita. Sedangkan perintah kedua senada dan berkata bahwa kita tidak boleh menyembah Allah berdasarkan konsep kita sendiri tentang Allah. Yang di dalam Alkitab ini disebut dengan penyembahan berhala. Kita harus menyembah Allah berdasarkan siapa sebenarnya Dia dan bukan berdasarkan bagaimana Dia yang kita inginkan. Dengan kata lain, jangan menyembah Allah-Allah palsu dan jangan menyembah Allah secara keliru. Perintah yang ketiga sebenarnya juga sama dengan perintah pertama dan kedua sebelumnya. Kita tidak boleh menyalahgunakan atau memakai nama Allah dengan sembarangan. Kita tahu nama Allah itu menggambarkan karakternya, hakikatnya. Itu sebabnya Dia berkata kepada Musa bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Dengan kata lain, Allah berkata, namaku adalah bahwa Aku sudah selalu ada dan kekal. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bukan saja berarti bahwa ada kata-kata tertentu yang boleh atau tidak boleh kita ucapkan. Melainkan ketika kita berbicara tentang Allah, entah melalui perkataan atau gaya hidup, kita harus sepenuhnya menghormati dan menghargai siapa Allah itu. Mari kita renungkan 2 perintah pertama ini secara lebih dalam. Katakanlah misalnya saudara percaya bahwa mencapai tujuan tertentu dalam hidupmu, misalnya karir tertentu, mempunyai harta kekayaan tertentu, relasi dengan orang yang saudara impikan, akan memberi saudara kenyamanan terbesar dan memenuhi kerinduan hati saudara untuk merasa hidupmu berarti. Maka ketika saudara mengejar tujuan itu lebih daripada Allah, ini sudah termasuk melanggar perintah yang pertama. Saudara sudah menggeser tujuan saudara yang seharusnya mengejar Allah. Harta kekayaan, karir tertentu atau seseorang itu sudah menjadi tujuan penyembahan saudara. Di sisi lain, jika saudara menyembah Allah, tetapi dengan motivasi bahwa Allah akan memberi saudara kenyamanan dengan memberikan
harta kekayaan, karir, atau relasi yang saudara dambakan dan upayakan untuk mencapai keinginan saudara itu, maka saudara juga sedang melanggar perintah Allah itu. Saudara sudah menempatkan konsep saudara tentang Allah pada Allah. Artinya, saudara sudah menciptakan Allah bagi saudara sendiri. Itu yang disebut sebagai berhala. Maksud dari dua perintah pertama ini adalah bahwa kita harus menyembah Allah saja. Bahwa kita harus menyembah Allah sebagai Allah yang benar. Dan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah buatan kita sendiri atau buatan manusia lainnya. Atau itu yang disebut sebagai berhala. Lalu mengapa perintah-perintah ini menuntut kita untuk menyembah Allah saja dan menyembah Allah sebagaimana Dia sebenarnya dan bukan sebagaimana yang kita inginkan? Mengapa perintah ketiga sangat menekankan untuk menghormati dan menghargai namanya dan karakternya? Jawabannya adalah karena Allah sudah menciptakan kita dengan suatu kerinduan yang hanya dapat dipenuhi olehnya. Allah memberi kita kerinduan itu. Dia mendesain kita untuk punya kerinduan yang hanya bisa dipuaskan oleh Allah saja. Jika kita selalu berusaha mengubah siapa Allah atau menggantinya dengan sesuatu yang lain, kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalami kenyamanan, keberhargaan, atau sukacita yang sejati. Sukacita yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah menjadi utuh. Namun jika Allah menjadi pusat hidup kita, bukan ilah lain atau versi Allah buatan kita sendiri, tetapi Allah yang benar dan hidup, kita akan sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera. Inilah yang menyebabkan Agustinus menulis, Engkau sudah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami tidak akan tenang sampai kami berada di dalammu. Mari saudara, kita menyembah Allah dengan benar. Menyembah Allah yang benar, bukan Allah yang lain, Allah hasil rekaan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.